Cek 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 yo. Hei, lu. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Sandrasan YouTuber. Kembali lagi bersama kita berdua. Ditemani sama kopi santuy. Aduh, dan di belakang kamera ada Mipa Suzu. Ini saya pinjam tempatnya nih ya. Iya. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin bukan YouTuber Nyu tepatnya. Apanya? Komplotan berarti. Komplotan. Ini masa yang sedang viral itu ada kampung YouTuber. Kampung YouTuber. Dan itu ada di daerah Bondowoso ya, tepatnya di Tapen ya. Kampung YouTuber Bondowoso ya. Kampung, bersama kampung YouTuber Bondowoso. Oh iya, bersama saya Gondrong Bandara. Gondrong lapangan terbang, Gondrong Bandara. Bersama saya Firsa besar nih. Bersama saya Rizal Arman Maulana. Oke, kita mulai. Jadi ini lagi viral nih, kampung YouTuber Bondowoso. Banyak bagaimana menurut antum? Oh, jadi intinya ada satu kampung itu para YouTuber semuanya ya. Sama kayak di Banyumas itu dong, berarti. Kalau di Banyumas itu Sibun ya? Iya, itu kan tapi menggagas kampung YouTuber juga. Ya, tanganmu ya jangan di sini, muka saya nggak kelihatan everybody. Ngorokan dulu. Mas. Lama. Puluh. Baju berkerah. Puluh. Ya terus. Jadi itu kan Sibun ya di Banyumas. Sibun. Udah lama, beberapa tahun yang lalu. Ini sekarang lagi marak, lagi rame kampung YouTuber Bondowoso. Penggeraknya namanya adalah Pak Imam TikTok. Bukan Imam TikTok. Tahu gak? Imam Jawari apa? Tahu gak Pak Imam TikTok? Tahu. Pak Imam TikTok. Iya. Imam Jauhari. Iya, Januari. Enggak usah Imam Januar. Iya. Gitu. Itu penggeraknya seperti itu. Di sana juga ada kelasnya, Nyo. Iya, karena banyak orang-orang yang dari luar kota tuh datang ke situ. Betul, dari berbagai macam Malah daerah. Dari Kalimantan ada kemarin pas aku lihat. Iya, Sulawesi, seluruh Indonesia. Itu dan ada kelasnya ya. Naiknya itu gara-gara media mengekspos dia. Iya, wartawan ya. Masuk TV terus ya. Akhirnya yang viral itu gara-gara masuk RCTI kalau nggak salah. Akhirnya RCTI masuk, iya. Terus viral ya. Iya. Nah, di situ jadilah obrolan yang sangat menarik karena unik gitu, kampung YouTuber. Satu kampung jadi YouTuber semua. Itu loh. Jadi kalau yang aku tahu pas saat dia diwawancara salah satu channel YouTube itu, dia itu udah di kampung itu udah ada 100 channel yang udah dimonetize gitu loh. Jadi orang-orang mungkin satu rumah punya 2 channel atau berapa gitu loh, kayak mungkin ya. Iya, mungkin ada ya. Pak Haji juga yang jadi YouTuber. Ada Pak Haji juga gitu mungkin ya. Seperti mungkin itu. Pak Haji review kopi ya mungkin ya. Atau enggak review sarung. Sejadah gitu. Endorse-nya Gajah Duduk ya. Atau Kurma 88 atau ya. minyak itu apa? Kaswari. Apa sih? Kasturi. Kayak ya, gitu. Minyak itu lah mungkin ya, Pak. Ya, kayak gitu mungkin ya. Nah, tapi yang jadi apa namanya? Tapi Mas Imam itu tidak menyarankan untuk sub loh. Iya. Karena melanggar memang. Tapi menurut Wawan bagaimana ya ekosistem di sana ya? Kampung ini diomongin sama fansnya Gondrong Lapangan pasti ini. Umbelku metu. Lanjut. Ya. Jadi menurut saya kampung YouTuber itu satu kampung jadi YouTuber. Oke. Menurut saya ini ya. Agak-agak tidak wajar. Nggak wajarnya apa? Agak aneh. Ya dalam satu kampung YouTuber semua. Itu kayaknya bakal terjadi sebuah apa ya namanya ya, yang krisis karakter. Oh, krisis karakter. Maksudnya gimana?
krisis karakter dong. Nanti yang seharusnya mereka mencangkul di sawah, mereka bikin video. Waktu mencangkul, bikin konten, jadinya nggak selesai kerjaan. Bisa juga seperti itu. Tapi iya. Jadi Misalnya Pak Ustadz yang awalnya ceramahnya di musola, iya, sekarang pindah udah di YouTube aja. live streaming. Sekalian dapat AdSense. Ditakutkan seperti itu. Iya. Jadi semua, dan yang saya khawatirkan lagi anak-anak kecil sudah tidak lagi bercita-cita jadi tentara, jadi polisi, pilot, dokter, itu tidak akan ada lagi. Iya. Karena orang tuanya sudah tahu YouTuber ini kerjaan yang gampang dan penghasilannya juga banyak. Ya. Tapi kalau nggak salah cita-cita anak kecil itu mulai dari zamannya Reza Arab malah. Anak kecil apa cita-cita YouTuber loh? Itu kan dulu. Iya. Itu kan asumsi Reza Arab Octavian. Pada saat Cuman akhirnya banyak yang gagal jadi YouTuber karena susah ya ternyata ya dapat AdSense. Akhirnya udah kembali ke habitat masing-masing. Akhirnya mereka ikutan daftar CPNS lagi, ada yang lamar kerja lagi, ya kan. YouTuber ya YouTuber gitu aja. Dan tiba-tiba muncul kampung YouTuber yang dikhawatirkan ini akan menginspirasi kampung-kampung yang lain. Iya. Di mana anak-anak kecil ini ngapain jadi dokter, YouTuber, gajinya gede banget, resikonya kecil. Jadi konten itu kan awalnya harusnya kan passion kita tuh. Betul. Iya kan awalnya ya. Iya. Passion kita. Jadi dari harusnya sebelum bikin video kita harus punya karakter akhirnya kan. Betul. Iya kan. Misalkan nih dokter nggak masalah bikin jadi dokter, jadi dokter akhirnya jadi YouTuber gitu kan. Misalkan kontennya memeriksa hewan buas atau apa, dokter hewan atau apa gitu kan, bisa jadi konten gitu. Tapi kalau sebelumnya sebelum dapat kerjaan atau dapat dia itu apa ya istilahnya ya, karakter dia, terus bikin bingung mau apa nih. Makanya peran pekerjaan yang jadi kan dalam satu kampung itu kan ibaratkan sebuah film. Iya. Jadi film itu tidak akan seru kalau semua karakternya sama. Jadi ada antagonis, ada protagonis, ada yang jadi figuran. Nah, ini jadi pemeran utama semua. Oh iya. Jadi seri semua ya. Jadi seri semua dan akan sama, Bro. Gak ada musuhnya. Gak ada musuhnya. Iya, itu akan termindset dan akhirnya ini prediksi aja sih ya. Iya. Asumsi aja. Bukan kita nggak setuju, cuman ditakutkan, kita khawatir gitu. Gitu. Enggak. Saya merasa agak aneh aja. Oh iya. Gitu. Jadinya nanti anak-anak kecil di kampung-kampung, setiap kampung akan bercita-cita jadi YouTuber dan orang tua akan mendorong jadi YouTuber aja. Nggak usah ribet-ribet. Jadi YouTuber aja, bisa cuman video aja selesai dapat duit. Iya, tapi videonya apa dulu kan gitu sebenarnya. Maka dari itu kalau misalnya setiap kampung punya cita-cita seperti itu, akan hilang esensi yang namanya kontennya. Bahwasanya esensi konten kreator itu harus membuat konten. Nah, yang ditangkap sama orang-orang nih, hasil dari nonton dari media itu adalah YouTuber. Salah tangkap sih. Ya mungkin harusnya media juga harus menjelaskan sih. Di situ nggak dibahas kontennya bener, apa, manfaatnya apa. Itu benar-benar. Jadi poinnya itu ada di uang. Iya. Duit, tahu kan? Iya. Kalau misalnya ngomongin soal, karena kalau ngomongin, jadi kalau inget motor, inget Mokas channel. Kalau inget duit, inget YouTuber akhirnya. Bener. Nah, jadi esensi, karena YouTube ini sebenarnya kan hanya sekedar platform, hanya sebuah platform. Dan secara otomatis, kalau menurut saya nih ya, dengan adanya kampung YouTuber, itu bukan mencetak konten creator. Karena konten creator itu bisa dikatakan konten creator kalau dari passion. Iya. Kalau berawal dari duit, mereka akan memaksakan diri meskipun nggak passion. Bisa juga kayak gitu ya. Tapi memang yang di posisi saat ini memang media yang mungkin kalau menurutku salah. Karena tidak mungkin dari pertanyaan-pertanyaan atau apa nggak dibahas, hanya bahasnya pendapatannya, uangnya aja kan ya kan. Ini juga nggak salah kampungnya juga untuk membentuk seperti itu, nggak masalah. Cuma media harus juga bisa memberikan edukasi. Bener, ini kampung YouTuber, oke.
dapat uang oke nggak apa, tapi setiap kontennya harus dibahas dong, konten ini apa nih. Betul. Gitu loh. Oh, ini ibu-ibu yang jago masak gitu misalkan ya. Jadi mungkin ini nggak salah juga, kampung YouTuber oke, nggak masalah. Cuma media itu kan ceritanya hanya pendapatan memberitakan penghasilnya, uangnya. Tapi media itu tidak menceritakan ini kontennya jenisnya apa. Kontennya kampung YouTuber ini kan misalkan 100 tuh. Nah, ambillah 5 konten kreatornya. Kamu konten kreatornya apa nih? Gitu. Mungkin ibu-ibu yang suka masak bikin konten masakan, resep dan lain sebagainya. Terus satunya bapak-bapak petani misalkan apa cara menanam padi atau menanam apa kayak gitu kan, seperti itu. Kamu pernah dengar berita kayak gini nggak? Yang mana? Ada konten creator atau anak di media sosial lagi viral, dia bilang bahwasanya kalau misalnya semua orang Indonesia bikin konten dan dapat AdSense dan itu bisa membayar utang Indonesia. Pernah nggak kayak gitu? Naif banget kan? Ada. Pernah kan? Pernah dengar, iya. Nah, kan naif banget kayak gitu kan? Iya. Itu yang ditakutkan nanti. Jadi ini sebenarnya bukan mengkritisi kampung YouTubernya. Enggak. Medianya aja sebenarnya yang perlu mengedukasi. Namanya media kan harus mengedukasi. Mungkin medianya juga, kalau saya pribadi nggak mau mengkritisi medianya. Karena mungkin juga dibuat nenggono pisan. Oh iya. sorry. Jadi bukan, memang tugas media menginformasikan sebagai penyambung lidah, sebagai penyambung lidah. Nah, konten ini kita buat tujuannya adalah untuk meluruskan hal-hal yang belum media. Iya, jadi gini. Jadi biar penonton itu, masyarakat itu tahu bahwasanya YouTube itu seperti apa, tidak ditelan mentah-mentah berita itu. Iya benar. Nanti kalau misalnya ditelan mentah-mentah, ya itu ya jadi YouTuber dapat uang banyak, bla 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 seperti itu. Jadinya yang terjadi adalah semua orang akan bercita-cita jadi YouTuber. Ya tanpa tahu esensi kontennya seperti apa. Ini udah mulai bermimpi semua setiap kampung. Iya benar. Bukan nggak boleh, cuman boleh harus paham dulu. Benar. Harus paham dulu setiap kampung jadi YouTuber sukses, kampung YouTuber dan lain sebagainya. Misal nih contohnya kalau kampung misalkan kampung YouTuber, kita bikin kampung YouTuber. Nah, di kampung itu misalkan Karang Tarunanya kegiatannya apa tuh? Bikin kerajinan, bisa tuh kan? Iya. Gak masalah kalau itu, gitu loh. Kalau sekedar apa sih bikin video ngasal terus kayaknya enggak. Karena tidak semua orang punya pemikiran sekreatif itu, Nyo. Iya mungkin ya. Makanya kalau misalnya setiap kampung ada YouTuber dan akan terjadi sebuah ekosistem konten-konten yang asal-asalan. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya. Gitu. Dan yang terjadi adalah kita jadi kena imbasnya sebagai seorang YouTuber. Image YouTuber itu akan jelek, nyampah, video nyampah. Jadinya kita terlihat sampah jadinya. Iya benar. Nah, itu yang kita takutkan ya. Makanya buat everybody yang lagi nonton ini, mungkin untuk mencerna sebuah berita atau informasi, jangan mudah kagum, jangan mudah kaget, jangan mudah terkejut gitu ya. Jadi harus dicerna dulu tuh. Kampung YouTuber, kira-kira kalau di kampungku dibuat kampung YouTuber bisa nggak ya? Bisa, di situ aja bisa kan, cuman bikin YouTube aja. Nah, pemahamannya kan sedangkan itu. Sedangkan yang saya khawatirkan, kalau mungkin yang di Bondowoso itu udah siap, ada Mas Imam mungkin. Mas Imam sebagai seorang pembimbing. Nah, yang saya takutkan adalah si penggerak di kampung yang lain ini adalah orang yang awam. Orang yang awam. Bener. Mungkin Mas Imam yang ada di Bondowoso ini, misalkan nih anak-anak muda di situ sukanya apa nih? Main game misalkan ya, Mobile Legend misalkan, terus mabar bareng bikin konten game apa, kenapa? Kan udah tahu tuh petanya di situ. Nah, udah dipeta-petakan sama Mas Imam mungkin ya. Seperti itu. Kalau yang lain takutnya kan nggak tahu tuh. Takutnya si penggerak ini belum tahu apa-apa soal YouTube, nggak ngerti pedoman komunitas dan lain sebagainya. Iya benar. Karena fokus mindsetnya adalah uang. Nah, itu yang diekspos adalah kesuksesan kampung YouTuber semuanya. Dan yang lebih parah lagi, diberitakan di kampung itu mobilnya mewah-mewah. Itu yang jadi bikin saya males banget tuh. Bener. Iya. Mobil mewah-mewah. Iya. Dan saya tahu AdSense itu besar kecilnya berapa. Tidak semewah itu everybody mobilnya. Iya.
Tidak semewah itu ya. Iya. Tidak semewah itu. Iya bener. Ini rokok juga masih ngutang ya. Iya kan. Itu yang collab sama saya 100.000 subscriber, saya tahu AdSense-nya berapa. Tiba-tiba ada informasi di kampung itu ada di expose bahwasanya mobilnya mewah-mewah. Mobilnya mewah-mewah. Iya ya. Tidak setutorial itu everybody. Tidak setutorial itu. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Gimana sih. pendapat kamu? Masuk akal. Mungkin gimana ya? Ya mungkin ada salah satu atau ada salah satu yang channel, kita kan juga nggak tahu kan channel-channel mana yang ada di kampung YouTuber juga itu kan. Ada mungkin channel yang gede, misalkan kalau channel musik, misalkan channel musik itu sebenarnya bisa gede, bisa menghasilkan uang banyak gitu. Kalau itu konten musik yang original dan itu view-nya sampai dan itu jutaan. butuh proses. Tidak segampang tiba-tiba monetis semua kan enggak. Udah monetis pun juga nggak langsung gitu juga. Yang membuat saya sedikit resah itu bukan masalah kampung YouTuber, itu bagus menurut saya. Media juga mengekspos juga bagus. Iya, kampung kan YouTubernya mempromosikan daerah itu. Bagus. Cuman yang saya sesali, kenapa yang diekspos mobil mewah. Narasi di kampung itu banyak mobil mewah. Uang saya tahu AdSense berapa nominalnya everybody. Iya. Iya bener. Gimana ya? Kalau Just No Limit Ferrari masuk akal. Atta Halilintar Alphard yang gold yang emas itu, iya. Lamborghini masuk akal bro. Iya. Masuk akal. Ini tiba-tiba ada mobil, dan kenapa mobil? Kenapa tidak sawah? Kenapa tidak sapi? Itu. Ayo. Kenapa mobil everybody? Kenapa? Itu bukan investasi, itu adalah fasilitas. Everybody. Udah kayak MLM aja ya mobilnya. Itu yang sedikit saya resah gitu. Iya. Dan kenapa yang diekspos adalah karyanya? Nah, itu loh yang tadi aku bilang itu kan, kenapa media tidak mengekspos tentang ini, misalkan ya kampung YouTuber ngambil contoh 5 nih, kampung YouTuber itu ada 5 kreator itu apa aja nih videonya tentang apa, itu loh yang sebenarnya kenapa harus cuma disebutkan nominal ada 100 orang, dan 100 orang itu siapa aja nggak tahu kita. Nah, yang diekspos cuma mobilnya, kenapa hasil dan hasil, padahal yang paling penting adalah prosesnya. Iya. Lebih baik kan bikin dokumenter berproses, ketika berproses. Apa kita harus bikin dokumenter di sana? Bisa juga. Keren kayaknya Bunda Bosnya. Gimana? Komen-komen di bawah ya. Bingung. Jadi buat everybody mungkin agak mulai gerah nih, udah mulai komen nih. Iya. Jangan gitu bang. Iri bang, bang. Enggak. Kita bikin ekosistem yang sehat gitu loh, maksudnya. Jangan nanti gini loh, kalian pengen jadi YouTuber biar apa? Biar dapat uang, biar belakangan itu belakangan. Yang penting tuh proses sebenarnya gitu loh, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Udah gitu. Begitu. Jadi yang paling penting adalah prosesnya. Iya. Jadi ketika ada proses, di situ ada ilmu, ada belajar. Kalau misalnya tiba-tiba jepret langsung, mungkin di sana ada sekolahnya ya. Ada bagus kan? yang diekspos sekolahnya. Sekolahnya ada sekolah di situ, dikasih ilmu. Iya, mungkin ilmu bagus. kayak seperti taruh kreatif, ngasih gimana cara mengoptimasi dan bla 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 seperti itulah kan. Yang saya sayangkan, kenapa yang diekspos adalah hasil banyak mobil mewah ketika masuk di kampung Tapen. Why media? Please ya. Everybody. Rating nggak segitu juga. Ngejar rating ya udah. Dan ini juga kita juga nggak bisa menghentikan itu semua. Kita juga nggak bisa dong menghentikan media. Cuman ini juga semoga saja konten ini bisa membuat pola pikir dari kita ada di jalur tengah lah. Kita ada di buat jalur everybody tengah. Pola pikirnya biar bisa